Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita berjumpa kembali dalam channel SMP-ku. Kali ini kita akan membahas pembelajaran cara mudah menyusun persamaan kuadrat matematika SMP kelas 9. Langsung saja anak-anak perhatikan berikut ini. Nah, bagian ini ada contoh soal. Susunlah persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, akar 5 dan negatif akar 5. Akar 5 ini adalah X1 anak-anak, kemudian ini adalah X2. Nah, seperti yang sudah anak-anak pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Yang perlu difahami dalam menyelesaikan cara menyusun persamaan kuadrat ini anak-anak, menyusun persamaan kuadrat dapat dinyatakan selesai ini jika sampai pada bentuk umum persamaan kuadratnya. Anak-anak masih ingat kan bentuk umum persamaan kuadrat? Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat adalah yang ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kurang nolnya saya tambah dengan 0 dengan syarat A, B, dan C itu elemen real dan A tidak boleh 0. Masih ingat kan? Dari permasalahan tadi kita disuruh untuk menyusun persamaan kuadrat dengan akar-akarnya adalah X1-nya akar 5 dan X2-nya negatif akar 5. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini akan dibahas dua cara anak-anak untuk mendapatkan jawaban atau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, jika persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, maka persamaannya adalah ini X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Maka ini harus diuraikan anak-anak. Diuraikan kemana? Ke bentuk umum persamaan kuadrat. Tadi ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita lanjut. Dari contoh soal di atas tadi dapat diselesaikan seperti ini. Yang pertama, X min X1 dikali X min X2. Sekarang kita substitusikan X1 dan X2-nya. X dikurangi X5, ini X1. X dikurangi negatif akar 5. Ini adalah X2. Kemudian karena di sini ada yang negatif dengan negatif, ada operasi yang ganda, maka kita selesaikan negatif ketemu negatif hasilnya positif. Sehingga menjadi X dikurangi akar 5 dikali X ditambah akar 5. Baru ini kita uraikan, X dikali dengan X hasilnya X kuadrat. X dikali akar 5 hasilnya plus akar 5X. Berikutnya negatif akar 5 dikali dengan X hasilnya negatif akar 5X. Yang terakhir negatif akar 5 dikali akar 5 hasilnya negatif 5. Nah, sementara ini anak-anak akar 5x dikurangi akar 5x hasilnya 0. Maka sisanya mana? X kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini hasil akhirnya anak-anak. Ini hasilnya menggunakan cara pertama. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua yaitu menggunakan X kuadrat, kemudian B-nya diganti dengan X1 plus X2. Nah, yang ini. Ini B-nya. Kemudian C-nya diganti dengan X1 dikali X2. Jadi bentuk umumnya
AX kuadrat plus BX plus C, B-nya diganti X1 plus X2, kemudian C-nya diganti X1 kali X2. Yang pertama kita lakukan, kita mencari B dulu, X1 plus X2. X1 ditambah X2, ini X1 ditambah X2 sama dengan akar 5 ditambah negatif akar 5, sehingga menjadi akar 5 dikurangi akar 5 hasilnya 0. Nah, ini adalah B. B-nya 0. Kemudian yang kedua, kita menentukan C. Bagaimana? X1 dikali X2. Akar 5 dikali negatif akar 5. Akar 5 kali negatif akar 5 hasilnya negatif 5. Ini adalah C. Kalau kita susun AX kuadrat plus BX plus C, maka AX kuadrat X kuadrat hanya 1. B-nya 0, 0 kali X, maka hasilnya 0. Ditambah C, C-nya negatif 5, maka negatif 5. Sehingga hasil akhirnya ini X kuadrat min 5 sama dengan 0. Nah, kelihatan dari cara satu dan cara kedua tadi hasilnya sama, anak-anak. Berapa? X2 dikurangi X kuadrat dikurangi 5 hasilnya 0. Nah, bagaimana untuk mengerjakan soal-soal nanti dalam tes, dalam ujian, dalam tugas? Apakah harus menggunakan kedua cara? Tidak usah, anak-anak. Anak-anak silakan menggunakan satu cara saja, mana yang dianggap mudah dan difahami. Dan lebih luar biasa lagi jika anak-anak bisa mempunyai cara sendiri, dengan lebih memahami, bisa, dan hasilnya benar. Itu. Oke, kita lanjut anak-anak. Sekarang kita ke latihan. Tentukan persamaan kuadrat yang akarnya adalah 3 dan negatif setengah. Ini adalah X1, ini adalah X2. X1-nya 3, X2-nya negatif setengah. Nah, kali ini akan saya bahas dengan cara yang kedua tadi. Berarti kita mencari B. B-nya apa? X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 sama dengan 3 ditambah negatif setengah. Hasil kita selesaikan, kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 6 dikurangi 1 per 2. Hasil akhirnya adalah 5 per 2. Ini adalah B. Nah, sekarang kita ke yang berikutnya. Kita mencari yang C, yaitu X1 dikali X2 sama dengan 3 dikali negatif setengah. Hasilnya adalah negatif 3 per 2. Ini adalah C. Nah, yang ini salah tulis. Ini saya hapus dulu. Nah, saya coret. Kemudian kita ke bagian bawah. Bagaimana persamaannya? Persamaan umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. X kuadrat kita tulis dulu ini. Kemudian B-nya B-nya 5 per 2 min 5 per 2 X. Nah, ini tadi kan min X1 plus X2 kali X. Jadi min 5 per 2 kali X. Kemudian C-nya ditambah dengan negatif 3 per 2. Nah, ini sehingga X kuadrat dikurangi 5 per 2X ditambah dengan negatif 3 per 2. Masih ada penyebut 2, anak-anak. Maka kita perlu cara agar penyebut 2-nya bisa dihilangkan. Tidak boleh langsung dihapus ya. Karena penyebutnya 2, maka ini caranya setiap suku kita kalikan 2. Setiap suku dikalikan 2 agar penyebut 2-nya hilang. Apakah nanti setiap soal dikalikan 2? Tidak, anak-anak, harus disesuaikan.
Kalau misalkan penyebutnya 5, berarti dikalikan 5. Penyebutnya 3, dikalikan 3, semuanya, tiap suku. Maka nanti semuanya hilang penyebutnya. Oke. X kuadrat dikalikan 2 hasilnya ini. 2x kuadrat. Min 5/2x dikalikan 2 hasilnya min 5x. Min 3/2 dikalikan 2 hasilnya min 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 hasilnya sama dengan 0. Ini menggunakan langkah yang kedua anak-anak. Nanti untuk anak-anak bisa mencoba mempraktekkan latihan ini dengan langkah yang pertama. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa anak-anak untuk like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar anak-anak nanti dalam belajar matematika, terutama SMP, tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel SMP ku. Dan apabila anak-anak mengalami kesulitan, bisa disampaikan dalam komentar, dalam kolom komentar di bawah video ini. Nanti akan saya balas juga. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.